Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu Agawi Pustoyo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil sikap untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul kembali di dalam ibadah minggu kami pada hari ini. Sertailah kami ya Allah Bapa, dan pimpinlah kami, kuasailah hati, mulut dan pendengaran kami, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3, mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya membacakan ke tengah-tengah kita. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Kristus Yesus, tema firman Tuhan ini adalah anak-anak Allah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita mau percaya kepada Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa hal yang mau kita katakan. Yang pertama adalah status kita, status anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan kata lain, seorang manusia biasa
bisa disebut anak Allah hanya jika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Status sebagai anak Allah adalah kasih karunia yang begitu besar kepada kita. Status anak Allah itu diberikan Allah kepada kita. Sebagai anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Menjadi anak Allah merupakan hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai anak Allah, kita memanggil Allah itu Bapa kita. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Karena kita adalah anak Allah, maka kita harus menyenangkan hati Allah. Kita harus menjadi anak-anak yang baik. Anak Allah itu harus menunjukkan sifat Allah di dalam hidupnya. Apa itu sifat Allah? Allah itu adalah kudus. Maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Allah itu adalah kasih. Maka kita juga harus hidup saling mengasihi. Allah itu adalah setia. Maka kita harus hidup setia. Kalau kita berjanji, maka kita harus setia dengan janji yang sudah kita ucapkan. Itu harus kita penuhi. Allah itu mau mengampuni. Kalau kita memiliki kekurangan dan kelemahan, kalau kita memiliki dosa, maka kita harus mau mengakuinya. Dan kita mau meminta ampun kepada Tuhan. Dan apabila ada orang yang berdosa kepada kita, maka kita juga harus mengampuni mereka. Allah itu adalah adil, maka kita harus hidup juga secara adil. Tidak berat sebelah, tapi bagaimana kita boleh hidup benar-benar berlaku secara adil di tengah-tengah kehidupan kita. Allah itu adalah benar. Maka kita juga anak-anak sekolah minggu harus hidup di dalam kebenaran. Hidup yang didasari oleh firman Tuhan. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah sebagai anak Allah, kita harus menjaga dan memelihara kekudusan. Anak Allah atau anak Tuhan itu berusaha menjauhi dirinya dari apa yang disebut berbuat dosa. Kita harus menjauhi dosa, bahkan harus jijik dan benci terhadap dosa. Sebab barang siapa yang masih terus hidup di dalam dosa, berarti dia berasal dari iblis. Sebagai anak Allah, kita berbeda dengan anak iblis. Anak Allah itu selalu hidup dalam kebenaran. Anak Allah itu hidup dalam kekudusan. Anak Allah itu hidup menurut firman Tuhan. Anak iblis itu suka berbuat dosa. Tidak mau hidup dengan benar. Dan tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita masih tetap berbuat dosa, berarti kita tidak mengenal Allah. Karena orang yang percaya, yang mengenal Allah, dia tidak mau terus hidup di dalam dosa dan kejahatan. Anak Allah itu takut kepada Allah dan mengasihi Allah. Sehingga seorang anak Allah percaya bahwa Allah itu maha tahu, maha melihat,
Allah itu tahu siapa kita, tahu apa yang kita berbuat. Allah tahu apa yang ada di dalam isi hati dan pikiran kita. Anak Allah yang takut kepada Allah, dia tahu dan sadar bahwa Allah itu bisa melihat dimanapun kita berada. Bahwa Allah itu selalu memperhatikan, dia selalu menjaga, dia selalu mengawasi kita setiap saat. Sehingga membuat seorang anak Allah yang sadar akan hal seperti itu menjadi anak yang takut berbuat dosa dan kejahatan. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, mari, ayo, coba kita tonton cerita ini. Mari kita saksikan. Aku bosan sekali. Aku lelah, capek. Sepanjang hari cuma bersama kerbau. Aku berharap ada sesuatu yang menarik terjadi hari ini. Yes, aku punya ide. Cihuy. Ada singa, ada singa. Kerbauku dimakan singa. Tolong, kerbauku dimakan singa. Ada singa, tolong. Kerbauku dimakan singa. Tolong. Hah? Ada kerbau dimakan singa? Wah, gawat. Hei, teman-teman, ada singa. Ada singa. Ada kerbau dimakan singa. Ayo kita tangkap. Ayo kita tangkap rame-rame, ayo. Ayo. Kalau tidak ditangkap bisa berbahaya ya. Mana singanya? Iya, mana Ayo kita cari. Stop. Mana singanya? Itu kerbaunya masih utuh. Mana si Tole ya? Wah, itu dia. Loh kok malah joget-joget? Hei, di mana singanya? Apa kamu terluka, Le? Hah? Maaf bapak-bapak, sebenarnya aku telah berbohong pada bapak-bapak. Habis aku merasa bosan tinggal di padang rumput terus. Kemudian aku mengarang cerita saja. Ternyata lucu melihat tingkah laku bapak. Bohong? Anak kurang ngajar, membohongi orang tua. Orang seenaknya. Mana men? Sawah! Kerbauku. Kerbauku. Si Tole lagi. Pasti mau berbohong kayak kemarin. Sebel aku, Bune. Tapi kalau mendengar tangisnya, mungkin benar kalau kerbaunya itu dimakan singa. Mbok coba dilihat, Pak Ne. Kalau melihat dari gaya nangisnya, kelihatannya dia nggak bohong. Iya ya, mungkin benar. Coba aku tanyain. Ayo. Hei Tole. Kamu bohong lagi ya? Awas kalau kamu bohong, aku gigitin semut merah sekeranjang biar tahu rasa nanti. Bener pak, aku ndak bohong. Kalau ndak percaya buktikan saja sendiri. Tuh kerbaunya di atas bukit sana. Bagaimana nih? Perlu kita buktikan sekarang? Ya, buktikan saja. Siapa tahu dia beneran. Iya, benar juga kata Bapak Wagiman itu ya. Ayo. Masa sih kita dibohongi lagi oleh anak itu? Saya rasa nggak mungkin dia bohong lagi. Ayo.
Mana? Mana? Ya Tuhan, ternyata kita dibohongi lagi sama si Sontoloyo itu. Anak kucing kok dibilang anak singa? Ada-ada saja. Kalau begitu harus kita apakan si Sontoloyo itu sekarang? Mbok ya jangan emosi, Kang. Orang itu harus sabar. Bagaimana tidak jengkel? Orang tua kok dipermainkan seperti ini? Sudah. Iya, anak itu memang bandel Iya, memang bandel. Orang kamu mau dibohongin lagi. Kualat apa ya aku sama orang kampung? Mau apa lagi kamu kesini? Mau bohong lagi ya? Ha? Bener Pak, aku sungguh tidak bohong. Kerbauku sungguh dimakan singa Pak, tolong. Masa bodoh mau bohong atau tidak, aku tidak mau tahu, titik. Dasar pembohong. Janganlah berbohong dan merugikan orang lain, karena kau akan kehilangan kepercayaan. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah menyaksikan cerita itu. Dari cerita itu, kita bisa melihat bahwa contoh dari anak Allah itu tidak suka berbohong. Tidak suka merugikan orang lain. Tidak mau menyusahkan orang lain. Karena apa? Karena berbohong itu adalah dosa. Itu melanggar perintah keberapa? Perintah ke-9. Jangan menyaksikan dusta terhadap sesamamu manusia. Anak Allah itu hidupnya harus jujur. Menyenangkan orang lain dengan perbuatannya yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan lupa bahwa status kami adalah sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kami harus mencontoh dan meneladani sifat dan karakter Allah di dalam hidup kami. Karena itu kami juga harus menjaga nama baik kami sebagai anak Allah, agar hidup kami bisa menjadi contoh dan teladan yang baik, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kami, sanak saudara kami, menyenangkan hati sesama kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, firman-Mu juga mengingatkan kami supaya kami sebagai anak-anak Allah menjaga dan memelihara kehidupan kami, supaya kami hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, supaya takut berbuat dosa, bahkan membenci dosa di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak Allah yang kudus, yang tidak cemar, yang menyukakan hati Tuhan,
orang tua dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkatilah orang tuanya, berkatilah sanak saudaranya, dan juga guru-guru sekolah minggu di AKBP Sutoyo. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan juga kami dari virus COVID-19. Ajari kami supaya kami bijak untuk mempraktekkan hidup yang sehat, mempraktekkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.